الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan kembali membaca kitab zikir, doa dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan biiznillah taala. Kita sampai di halaman 29, yaitu bacaan ketika mendengarkan suara ayam berkokok, suara keledai dan gonggongan anjing. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza sami'tum nahiqal hamiri fata'awwadhu billahi minasy syaitan fa innaha ra'at syaitanan wa idza sami'tum siyahad dikati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malaka." Idza sami'tum nahiqal hamir, apabila kalian mendengar suara keledai, nahiqal hamir, suara keledai, jelek suaranya ya keledai kan. Fata'awwadhu billahi minasy syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Fa innaha ra'at syaitanan, karena sesungguhnya keledai tersebut ketika bersuara dia itu sedang melihat syaitan. Syaitan ini maksud adalah syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin. Jadi ada hal yang gaib, yang secara nisbi, yang kadang terlihat oleh sebagian orang atau sebagian binatang. Oleh sebagian orang atau sebagian binatang. Nah, hamir ini, keledai, dan juga anjing yang menggonggong di malam hari. Ini berarti hamir ini bersuaranya itu di malam hari, bersuara di malam hari. Itu mereka bisa melihat syaitan, jin. Dan wallahu alam mungkin bentuknya atau surah aslinya sebagaimana adanya jin itu. Ya wallahu alam. Karena syaitan untuk apa faedahnya bertasyakul di depan keledai? Nggak ada faedahnya ya. Maka wallahu alam, yang zahirnya terfikirkan adalah hamir ini dan juga al-kalb, anjing di malam hari menggonggong ataupun bersuara itu karena melihat syaitan, yaitu jin, dalam bentuk apa adanya dia. Wallahu a'lam. Ya, makanya ada ulama yang mengatakan bahwasanya jin bisa juga terlihat apa adanya di beberapa kondisi. Di beberapa kondisi, walaupun jumhur
mengatakan karena jin materinya adalah roh halus materinya, maka tidak mungkin bisa dilihat oleh siapapun, sebagaimana juga ada dalilnya. Tetapi dalil tersebut multi tafsir, ada beberapa tafsiran tentangnya. Baik, keledai tersebut melihat syaitan. Fa innaha ra'at syaitanan. Wa idza sami'tum, sebaliknya, wa idza sami'tum siyahad dikati fas'alullah min fadlih. Dan apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah dari karunia Allah. Fa innaha ra'at malaka, karena sesungguhnya siapa yang melihat ayam ini melihat malaikat, entah dengan bentuknya. Nah, kalau untuk bertasyakul, apa gunanya malaikat bertasyakul mengubah diri untuk para ayam? Gak mungkin kan? Kalau misalnya zahir maknanya, malaikat turun kemudian menampilkan diri di depan para ayam dengan penampilan yang bukan apa adanya. Dan wallahu alam zahirnya adalah apa adanya malaikat tersebut. Iya. Namun yang dapat melihatnya adalah ayam. Dan itu bukan sesuatu yang menghinakan, bukan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan subuh-subuh mengapa di jam-jam tertentu ayam mereka berkokok. Kemudian pagi sekarang alhamdulillah. Karena emang fadilah pagi itu berkah ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya beruntung sebenarnya orang yang mengambil fadilah pagi, tidak tidur pagi ya. Alhamdulillah. Karena insyaallah tidak tidur pagi atau menahan diri dari tidur pagi itu melatih diri insyaallah untuk dia bisa fokus konsentrasi di siang harinya. Jadi orang yang biasa tidur pagi itu nggak konsen dan abal-abal jadinya apa pekerjaannya. Ya. Jadi teman-teman yang biasa di sini siapa dulu yang namanya? Faisal. Yang bukan yang otak bukan. Siapa namanya? Faisal. Oh dia itu ini kan. Hah? Kadang dalam 3 minggu itu dia kerjanya Gitu. tinggal di Cirebon. Gitu. Di Cibinong. Cibinong. Cibinong sama Cirebon beda jauh. Anda lupa Cirebon apa ini? Ya kalau gitu kita kasih yang lebih naik Bandung lah Bandung. Iya mas. Baik, jadi nah ini ayam berkokok ya, maka kita minta sama Allah dari karunia-Nya karena malaikat itu membawa rahmat jadinya dengan izin Allah. Jadi pagi-pagi ini sebenarnya waktu spesial ya. Banyak orang menyanyiakannya. Orang-orang jahil malah justru mereka tertidur di jam-jam segini nih. Pada jam segini ini berkah besar. Kita minta sama Allah kebaikan, ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada zikir pagi, ya kan? Apapun kita minta sama Allah di waktu-waktu seperti ini karena para malaikat mereka sedang turun membawa berkahnya juga. Dan ayam saja tuh melihat, gitu loh. Ya tapi sayangnya banyak yang tidur. Ya mungkin kalau misalnya kerja malam, mungkin bisa diberi ulur lah tidur jam segini. Tapi kalau enggak, masya Allah. Makanya orang-orang kaum muslimin yang bikin kajian pagi jarang. Jarang dan hadirnya pasti lebih sedikit daripada yang lain. Kenapa ya? Karena mau kerja, Anda. Dan kedua, kalaupun nggak kerja juga malas. Hari Sabtu, Ahad, susah. Ya. Padahal ini waktunya sangat berkah dan otak itu masih enak dalam mencerna ini. Ya. Kedua, Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nubahal kilabi wa nahiqal hamiri bil laili fata'awwadzu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun." Apabila kalian mendengar suara anjing menggonggong dan suara keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah karena sesungguhnya mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Tadi itu siapa? Jin, syaitan di sini.
Jadi jin itu ada yang syaitan, ada yang muslim. Nah, yang dimaksud di sini adalah syaitan dari kalangan jin. Ya. Baik. Jadi ketika nanti kita mendengarkan anjing menggonggong di malam hari, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun anjing tetangga, walaupun anjing yang jauh sana, tapi tetap berta'awudz. Kita tidak tahu syaitan apa yang dia lihat, karena syaitan itu banyak. Di tiap rumah ada syaitan yang berusaha untuk menghancurkan pemiliknya, yaitu menggoda pemiliknya, ada. Tapi entah ini syaitan jenis apa yang dilihat oleh anjing-anjing ini, ya. Dan juga keledai-keledai ini. Tapi di malam hari keledai suaranya. Adapun kalau misalnya suara anjing tersebut di siang hari, maka tidak termasuk di sini, karena dalam hadis bil lail, pada malam hari aja. Maka kalau misalnya kita masuk kebun, kemudian kita digonggong oleh anjing, maka jangan suudzon sama diri kita. Waduh, dia ngeliat setan kayaknya ngeliat saya nih, ya kan? Tapi kalau misalnya malam hari, anjing menggonggongnya ke kita, gimana? Apakah berarti kita setan? Siapa tahu? Hah? Dianggap maling ya? Biasanya anjing kebun kayak gitu. Ada pagi-pagi pernah di suatu kampung desa jauh pelosok itu. Siangnya anak kasih daging banyak, makan apapun mau dia. Ya. Anjing kebun, anjing kampung. Malamnya ganas dia langsung. Anda mau ke masjid aja, dikelilingi sama diputar-putar sama dia. Wow, gitu. Wah, masyaallah. Padahal aku masjid. Bukan kita lagi itu. Jadi emang settingannya kayak gitu ya anjing itu. Malam-malam kalau ada orang yang asing baunya langsung digonggongin. Tapi Anda nggak merasa di sana setan ketika itu. Baik. Ya sekarang L halaman 30, bacaan untuk berlindung dari ain. Ain ini mungkin diterjemahkan di sini pandangan jahat, padahal belum tentu. Ain itu belum tentu pandangan jahat. Ain itu cukup pandangan, yaitu sakit karena pandangan mata. Nggak mesti pandangan hasad, nggak mesti, beda. Tapi seringkali memang karena hasad, cuman nggak mesti. Dan bisa jadi karena kagum, bahkan tanpa ada rasa hasad sedikit pun, ain karena kagum itu ada. Ya. Kita baca dulu. Yang pertama, Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu min nafsihi falyubarrik alaihi fa innal 'aina haqq." Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dalam dirinya, di sini dirinya siapa? Diri siapa? Hah? Diri sendiri. Maka hendaklah ia mendoakan keberkahan atasnya, atas sesuatu yang menakjubkan tersebut. Karena sesungguhnya ain itu adalah benar adanya atau hak. Lalu jadi bisa saja kena ain karena diri sendiri. Karena apa? Karena nggak berzikir. Masing-masing kita ini punya kelebihan nih. Punya kelebihan, kemampuan, skill dan semacamnya. Ketika kita berpikir tentang kelebihan diri kita, maka berhati-hati di sini. Jangan sampai justru kita mencelakakan diri sendiri, baik dengan ujub atau mengirim ain pada diri sendiri dengan bercermin, kemudian merasa masya Allah ganteng banget. Tapi di sini udah bilang masya Allah, insya Allah terlindungi. Jadi fal yubarrik alaihi, maka barraka yubarriku tabrika, ya ini mendoakan keberkahan atasnya. Ya, ini baik untuk diri sendiri, lebih-lebih untuk orang lain. Ya, kita cerminkan buat orang lain. Kalau misalnya di antara kita melihat sesuatu yang menakjubkan dalam diri orang lain, maka hendaklah kita mendoakan keberkahan atasnya dengan cara, misal katakan barakallahu fiik, tabarakallah, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah semoga berkahin ini, semoga Allah berkahin ini, masya Allah berkah banget ini, gitu. Atau sebutkan di sana doa-doa yang ada lafal jalalah Allah atau nama-nama Allah Ta'ala atau sifat-sifatnya. Misalnya ketika melihat Mas Ari sukses di kerjanya, walladzi nafsi biyadih tabarakallah misalnya.
Ya, misalnya. Dan lain-lain. Ya Masya Allah, Subhanallah, dan lain-lain dari zikir kepada Allah. Karena insya Allah zikir lisan tersebut, ketika kita memandang orang karena kagum, padahal nggak ada hasad sama sekali, kalau dengan ada zikir lisan, insya Allah menjaga orang yang kita puji itu dari ain kita. Ya. Sebagian dari manusia itu memiliki pandangan mata yang tajam. Nah, pandangan mata yang tajam ini yang berpotensi mengirim ain tanpa disadari oleh siapapun. Ana dulu sebelum membuka banyak kajian, tidak ada masalah alhamdulillah. Tapi kemudian setelah ini yang Anda perhatikan untuk diri sendiri, setelah membuka kajian di misalnya Rawa Bambu Pasar Minggu, setelah itu kan mulai sering banyak kajian terbuka. Maksudnya Allah bukakan alhamdulillah kajian-kajian. Anda langsung merasakan betapa banyaknya orang memandang, melihat seperti menunggu tergelincirnya anak gitu. Kemudian kepikiran. Nah ini bisa kayak gini, ini bisa karena ain. Yaitu karena pandangan mata orang, hadirin. Jadi ketika misalnya kita di depan podium atau kajian disaksikan oleh banyak orang, itu memang harus benar-benar diawali dengan zikir. Dan harus berhati-hati. Alhamdulillah ada khutbah hajah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi alhamdulillah terlindungi. Alhamdulillah. Dan di antara juga indikasi terkena ain pandangan orang, ketika merem ada mata satu atau ada mata yang seperti mengamati kita terus. Dan itu sampai sekarang masih ada di anak. Maksudnya kalau anda merem ada mata yang memandang. Coba antum merem, ada? Kalau antum merem ya tidur antum. Hah? Enggak ada. Antum? Maka kalau merem ada merasa ada mata? Enggak ada. Nah kalau misalnya merem, kemudian ada seperti satu mata atau sepasang mata yang dia itu tidak berkedip, kayak ngeliatin kita terus. Ini posibilitas kena ain. Tapi bukan dalam taraf yang parah, masih ringan, tapi ada posibilitas. Ya. Jadi mata itu melihat terus seperti atau ada semacam bayangan orang selalu melihat ke dia, selalu melihat ke anak gitu, selalu memperhatikan. Entah siapa orang itu. Nah ini ada kemungkinan terkena ain. Ya. Nah, tapi belum sampai kena parah belum. Mata tersebut, ini mungkin sebagian orang nggak mengetahuinya, tapi namun banyak dari peruqyah tahu ini. Maksudnya hal seperti ini udah sering terjadi di antara kaum muslimin, tapi karena memang tidak pernah dibahas atau jarang dibahas, jadi banyak nggak tahu. Mata tersebut itu kalau diladenin itu yang membuat berpenyakit, itu yang membuat kena ain, Ya, jadi kalau misalnya gini, merem, terus terasa ada mata memperhatikan. Nah, kalau diladenin, maksudnya, oh siapa nih, ini, lama-lama kepikiran. Kalau lama-lama kepikiran, itu bisa berpenyakit, bisa jadi penyakit buat kita. Bisa gila kita, bisa kepikiran, bisa, ya itu yang nanti jadi ain beneran. Tapi kalau kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apalagi kok cuekin, itu insyaallah ini anda bongkar kayak gini aja udah nggak enak nih sendirian. Nggak tahu Allah alam ini apa, anda nggak paham. Jadi biasanya kayak gini, ada mata itu karena ain, itu juga nggak enak rasanya, kan? Nah itu biasanya karena sering show di depan orang banyak, sering tampil di depan orang, sering melihat ke mata orang. Nah itu berefek gitu. Iya. Karena kadang mata orang itu jendela hatinya. Iya. Jadi mata itu jendela hati.
Kalau hidung itu jendela pupil, ya. Jendela kotorannya. Mata itu jendela hati. Gitu. Jadi kalau kita sering-sering lihat mata orang itu sering-sering bertawuz ya, dari setan. Jadi begitu, kalau misalnya kita memperhatikan mata itu tanpa bertawuz, itu bisa kena. Dan seringkali Anda meruqyah mandiri, dulu enggak, sekarang udah malas. Maksudnya udah malas yang mata ini. Merem, kemudian lihat mata tersebut ada satu matanya. Dia kadang-kadang berubah. Kadang seperti mata binatang apa gitu, mata elang, kadang mata buaya, kadang mata berubah-ubah dia. Wallahu a'lam. Ya Allah yang Maha tahu tentang ini semua. Ya kemudian Anda meruqyah mandiri, Anda baca-baca. Setiap Anda membaca apapun dari wirid, doa, zikir dari Nabi atau Al-Quran, itu selalu mata yang satu tersebut, bola matanya yang hitam itu selalu bergejolak. Gini. Kayak gitu selalu. Bergejolak ketika Anda bacakan. Ya. Enggak jelas dia, enggak beraturan gitu. Kayak panik dia. Dan kemudian kadang berubah-ubah bentuknya. Kadang ada mata yang kayak mata burung bulat gitu. Kadang mata manusia, kadang jadi mata kayak buaya, hitamnya tuh tajam kecil gitu. Nah, wallahu alam itu jin atau bagaimana, wallahu alam. Ya ada kontribusi jinnya. Jadi itu ruqyah seperti itu. Tapi kalau dicuekin, insyaallah enggak masalah. Malah justru kalau ditanggepin itu yang bakal bermasalah. Dan itulah biasanya setan seperti itu, mau menyerang kita ketika kita masih terjaga, pengen menjalin koneksi dengan kita. Kalau kita tanggapin, kena kita. Iya. Ya, dan ini juga rasanya udah enggak enak kan di sini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Sini apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dalam dirinya, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan atasnya. Ya, jadi kalau ada di antara antum terutama bapak-bapak ya, melihat anak muda yang masya Allah berprestasi dan semacamnya, maka ketika melihatnya apalagi sampai berpapasan mata, yaitu zikir-zikir Pak. Jangan sampai anak muda itu nanti kena gitu loh. Kena ainnya kita. Kena ainnya kita, kesian dia. Karena dampak dari ain itu kadang lebih besar daripada sihir. Lebih besar daripada sihir. Dan mengetahui pelaku ain itu kadang lebih sulit daripada mengetahui pelaku sihirnya. Karena kalau mengetahui pelaku sihir, kadang jin kalau udah kepepet, jinnya membocorin rahasia. Kalau udah kepepet, udah hancur-hancuran gitu, jinnya membocorkan rahasia karena udah terpaksa. Tapi kalau ain itu sulit. Ain itu dari mana? Karena banyak kita memandang orang, siapa ini pelakunya? Lebih sulit. Dan juga efeknya kadang lebih besar. Karena efeknya stres, bisa gila. Ya. Dan bedanya dengan sihir, kalau sihir step by step dia. Kalau ain sekali udah nyerang, bisa langsung seketika itu juga. Makanya di antara ulama, yaitu Syekh Abdullah As-Sadhan mengatakan, mayoritas penyakit yang menimpa manusia itu imma ain imma sihir. Bukan sekadar fisik keletihan, tapi mayoritas katanya, mayoritasnya penyakitnya kita manusia itu karena ain atau karena sihir. Maksudnya ada di sana kontribusi metafisik yang kita tuh nggak bisa menangkapnya secara lahiriah mata. Jadi memang zikir itu penting. Ya. Oleh karena itu pengobatan terawal itu adalah dengan Al-Quran sebelum ke farmasi, nggak sebaliknya. Baik, kemudian hadis kedua, Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain. Rasulullah SAW memohon perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan membaca
u'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Saya memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan. Wahammah, binatang berbisa, ular, kalau jengking, kemudian apa lagi ya? Yang berbisa, curut, dan lain-lain. Curutnya berbisa. Nah, kita bisa berlindung dengan kalimat Allah dari hal-hal ini. Wa min kulli 'ainin lamah, dan dari semua ain, pandangan yang lamah, yang jahat. Kadang kita nggak berani memandang mata orang-orang tertentu ya. Entah kenapa. Bukan karena dia jahat, bukan. Nggak tahu karena ada apa. Nah, mungkin karena dia lebih berilmu dari kita, gitu. Nah, yang ini kalau bisa dihindari pandangan seperti itu. Iya, nunduk aja. Kalaupun memandang ta'awud. Dan bukan berarti kita ta'awud, kita menyangka ini orang ada setan yang enggak gitu. Tapi mencegah diri kita dari baper, bawa perasaan. Iya, kadang-kadang melihat mata orang membawakan perasaan tertentu ke kita. Panah setan juga di situ kadang-kadang. Iya. Wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq sallallahu alaihim wa ajma'in. Sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Beliau bersabda, sesungguhnya bapak kalian Ibrahim juga memohon perlindungan untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dengan bacaan tersebut. Berarti disunahkan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang untuk berta'awudz untuk anak kecil atau anak kita dengan kalimat u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli 'ain lamati. Terutama sebelum ngumpul dengan keluarga lain atau yang lainnya. Jadi diruqyah dulu. U'idzuka, kalau misalnya laki-laki, laki-laki satu orang, u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Karena bisa jadi kalau kita membawa bayi kita ke crowd, ke banyak orang, kemudian dicubit-cubit terutama oleh perempuan, itu potensi kena ainnya lebih tinggi dibandingkan dibawa ke laki-laki seperti ini. Kenapa? Karena perempuan itu perasaannya kuat. Mereka suka sekali dengan bayi. Ya. Dan di antara mereka ada yang cepat hasad. Terutama ketika melihat bayi ini cute banget gitu. Cakep banget, lucu banget. Mungkin secara zahir ngatain, wah lucu banget, dicubit-cubit, dicium-cium. Tapi batinnya iri mungkin. Karena imma anaknya nggak selucu itu, imma belum punya anak tapi udah punya suami dan suami yang nggak selucu itu, imma belum punya anak belum punya suami, imma udah pernah punya suami namun udah nggak punya lagi. Nah, banyak hal. Jadi makanya di antara ponakan misalnya ada ponakan setelah ngumpul sama saudariana, ngumpul dengan keluarga, pas pulang ke rumah badannya panas, mungkin lupa dibacain. Ya, dan juga perempuan-perempuan yang mengelilinginya ketika ini nggak mengatakan masya Allah, nggak mengatakan subhanallah, nggak mengatakan tabarakallah dan seterusnya. Jadi asal yang penting cubit-cubit aja. Nah ini sebenarnya ada efeknya nih buat anak-anak. Ya, ada efeknya buat anak-anak. Dan anak-anak itu belum bersalah apa-apa. Bisa jadi karena perempuan-perempuan itu kagum saja, karena kagum aja bisa mengirim penyakit itu. Jadi diruqyah dulu. U'idzuka kalau laki-laki, kalau perempuan u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Ya, diinin anak-anak kecil kita, masih balita, bayi dan balita. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah sampai situ dulu untuk kajian pengusir setan ini. Ya. Jadi ya ketika kita kajian
kitab ini mengusir setan, maka setan terusir, dan setelah selesai kajian maka barulah datang. bukan ada. Enggak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.